Desa penghasil genderuwo sekilas memang terdengar ngeri. Tapi begitulah mitos yang melekat pada Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebuah kampung berjarak sekira 50-an kilometer sebelah barat Tuban, Jawa Timur. Secara turun-temurun, desa yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani ini dikenal sebagai pusat jual-beli genderuwo. Memasuki Desa Besowo, terlihat kanan kirinya cukup rindang oleh hutan jati. Begitu sampai, kami melihat kondisi aktivitas masyarakatnya sama seperti kampung pedesaan yang lain. Tidak ada tanda-tanda menyeramkan bahwa Desa Besowo memiliki riwayat sebagai penghasil genderuwo. Agak sulit mendapatkan informasi akurat tentang mitos itu, apalagi di kalangan generasi sekarang. Beruntung ada kenalan rekan yang menyarankan ketemu Pak Sumadi, seorang tokoh masyarakat Desa Besowo. Sumadi termasuk memiliki silsilah keturunan dengan kakek buyut Mbah Palu, tokoh perantara genderuwo yang sangat tersohor kala itu. Disambut sangat ramah di rumahnya, pria berusia 69 tahun ini menceritakan seperti apa keterkaitan antara Desa Besowo dengan genderuwo. Menurutnya, masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal berbau mistis seperti itu. Bahkan, ia sendiri sempat akan diikuti genderuwo dari kawasan hutan Kalang yang terkenal angker. Namun, dirinya menolak karena tidak ingin terjerumus pada syirik. Meski demikian, di belakang rumahnya yang terdapat bangunan rumah walet, diyakini masih dihuni genderuwo. Sesekali menampakkan diri, tapi tidak pernah mengganggu. Hanya saja bagi orang asing yang singgah ke rumahnya, akan memicu rasa berbeda. Menurutnya, merawat genderuwo bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tiap malam Jumat harus rutin memberikan makanan berupa menyan dan kembang. Loh, lah saya nggak mau. Soalnya sirik ya, saya makan sirik. Memang ya dijawab langsung itu Pak? Iya, langsung. Kan gini, saya ditanya, aku apa melok kowe, tapi aku gawe no kamar ini nemburi sing wetan. Wah, berarti apa nanti kok melok aku Kalang ya. Oh, berarti bahasa merah ya, pengatan bahasa merah ya. Gak aku gak mau elok itu mana ke sopo kak popo tenang ke sopo rapopo yang penting orang ganggu. Setelah itu? Enggak, itu terus nonton kalau terus akhirnya bilang yang baik. Sumadi menambahkan ada pengalaman aneh yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan. Ia kebetulan memiliki kerabat seorang perempuan yang diduga kuat dihamili sosok genderuwo. Kisah nyata ini terjadi saat suami dari wanita tersebut pergi ke lahan tegalan. Sang istri di rumah sendiri. Kemungkinan ada genderuwo menjelma menjadi suami, kemudian pulang ke rumah dan meminta berhubungan layaknya suami istri. Singkat cerita, wanita ini hamil. Kala itu ketika melahirkan akan dirujuk ke Surabaya. Namun baru sampai Gresik, bayi sudah lahir. Sontak, warga yang mendampingi terkejut karena bayinya berwujud seperti lutung, kulitnya sangat hitam dan berbulu lebat. Anak yang baru dilahirkan meninggal dunia, sedangkan ibunya juga menyusul meninggal dunia. Enggak, aku cuma ya betul-betul itu loh. Ya seneng orang wanita. Kalau membo itu membo ya sering. Kalau sampai misalnya hamil itu hanya 1-2 atau sudah beberapa kali? Ya, setahu saya satu itu Mbak, saudara saya misalnya saya lahir anaknya hitam terus mati, ibunya juga mati. Hitam dalam artian itu bayi seperti umum atau? Seperti lutung itu. Bulunya hitam. Bulunya banyak. Lahir ya di jalan Gresik loh. Kalau sampai Surabaya. Itu memang ya membo suaminya. Iya, membo suaminya. Dan itu memang nggak bisa terdeteksi, Pak? Susah. Pokoknya ngakunya ya kok biasanya ini kok malah wakas nggak terjadi. Untuk mendeteksi orang sungguhan atau genderuwo yang menjelma jadi manusia, menurutnya memang agak susah. Namun bagi warga Desa Besowo, secara kasat mata bisa dibedakan.
Salah satunya kalau manusia di bagian atas bibir atau persis bawah hidung terdapat seperti ada jeda. Tapi gendruwo yang menjelma manusia pada bagian itu posisinya rata. Di Desa Besowo ada 2 lokasi yang dianggap pusatnya gendruwo. Pertama, kawasan Cungkup di sisi barat kampung. Cungkup merupakan makam tokoh-tokoh pendiri desa, sekaligus mirip seperti punden. Tapi karena lokasinya sudah mulai berhimpitan dengan pemukiman penduduk, berangsur-angsur, mitos itu tidak sekuat dulu. Tempat kedua adalah hutan Kalang di sebelah utara Desa Besowo, sebuah hutan angker yang sangat jarang dijamah manusia. Disitulah pusat gendruwo dan makhluk astral lainnya. Karena mereka beranak pinak, jumlahnya pun diperkirakan mencapai ribuan. Kami mencoba menelusuri praktek jual beli gendruwo di Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo ini. Setidaknya masih ada 2 orang yang melayani menjadi perantara jual beli. 1 orang berhasil kita temui, sedangkan 1 lagi rumahnya tertutup rapat. Kata tetangga sekitar tidak menerima tamu sehabis maghrib. Warga yang datang untuk keperluan mencari gendruwo rata-rata dari luar daerah, seperti Surabaya, Banyuwangi, Semarang, bahkan ada pula dari Kalimantan. Motivasinya beragam. Gendruwo ditugasi untuk menjaga aset barang agar aman atau untuk penglaris usaha. Menurut hasil penelusuran ke sejumlah warga, harga yang dipatok minimal 3 juta rupiah. Setelah melewati proses ritual, pembeli biasanya diberi segumpal tanah. Konon berasal dari hutan Kalang. Tanah itu nantinya ditanam di lokasi yang ingin dijaga gendruwo. Tapi ternyata banyak pula warga Desa Besowo yang meragukan. Semua mereka serahkan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus hutan Kalang yang terkenal angker akan kami kupas pada episode berikutnya.